Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Doa 69. Saya doakan untuk kalian semuanya yang lagi menyimak channel Doa 69. Mudah-mudahan panjang umurnya, dipermudah segala urusannya, sehat walafiat, dan doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Doa 69, Islam diyakini bahwa hakikat hantu adalah jin yang menampakkan diri kepada manusia dalam rupa yang bukan aslinya. Jadi, jin diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa merubah wujudnya sesuai yang dia inginkan. Ini sudah kita ulas di video sebelumnya, silahkan dicek dulu aja di YouTube kita. Sering melihat video-video seorang YouTuber yang lagi mengejar hantu, memakinya atau bahkan melecehkannya. Tapi apakah di video itu benar-benar hantu atau cuma rekayasa? Coba tanyakan saja pada mereka. Karena kalau itu cuma rekayasa untuk hiburan semata, kita sih no comment aja. Tapi kalau itu benar hantu, maka kita sebagai umat Islam dilarang menghinanya, karena jelek-jelek begitu. Dia cuma hantu, tapi ya jangan dijelek-jelekin. Ya jangan digitulah, kita enak jadi makhluk paling sempurna. Dalam mereka bisa apa ialah kita bahas dari hantu lokal Indonesia. Dulu yang pernah ini, arzian banget ini untuk diketahui keyakinan masyarakat kita. Ini cenderung percaya pada tahayul dan mitos orang zaman dahulu yang pernah mengatakan kalau pocong, kuntilanak, sundelbolong, dan ibunya itu merupakan arwah atau jelmaan roh yang telah meninggal, kemudian bergentayangan di dunia. Kesimpulan ini tentu tidak benar karena tidak didukung dalil yang jelas, dan roh orang yang telah meninggal terhalang oleh baca atau dinding sampai hari kebangkitan. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal saleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Namun ada kemungkinan roh yang menampakkan diri di alam mimpi, terutama jika si mayit meninggalkan hutang ketika masih hidup dan tidak sempat melunasinya. Rasulullah SAW bersabda, jiwa seseorang ini tuh bergantung dengan hutangnya hingga terbayar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keterangan selengkapnya akan kita bahas di lain kesempatan. Video ini juga tidak mengingkari adanya pocong dan kawan-kawannya itu, tapi hanya untuk meluruskan kalau memang ada pocong, itu bukanlah roh dari orang yang telah meninggal, melainkan jin yang menampakkan diri dengan berubah wujud. Makanya jangan mau kalau disuruh enak aja siapa. Dia Nabi Muhammad SAW diutus sebagai seorang nabi dan rasul, baik kepada manusia maupun kepada jin. Karena Islam adalah agama rahmatan lil alamin, jadi tidak hanya kepada manusia saja, tetapi juga jin serta semesta alam. Dari dahulu kaum muslimin sangat terkenal dengan akhlaknya, kebaikan tingkah laku dan perbuatannya, baik kepada sesama manusia maupun kepada jin dan hewan. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri mengatakan bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan Al-Hakim. Sesungguhnya kaulah maha pemurah, menyukai kedermawanan dan akhlak yang mulia, serta membenci akhlak yang rendah atau hina. Hadis riwayat Al-Hakim. Islam adalah agama yang indah. Dalam ajaran Islam menghina
mencela atau mengolok-olok orang lain, termasuk perbuatan yang terlarang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik, dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang zalim. Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Jangankan kepada sesama manusia, Nabi SAW melarang kita menghujat hewan, sebagaimana tertuang dalam hadis. Pada suatu malam, kami bersama Nabi SAW, tiba-tiba nyamuk-nyamuk menyakiti kami, dan kami menghujatnya. Kemudian Nabi SAW berkata, janganlah kalian menghujat nyamuk-nyamuk itu, karena sebaik-baik hewan adalah yang bisa mengingatkan kalian untuk zikir kepada Allah. Pada malam itu kami bisa bertahajud. Dalam menyembelih hewan pun kita diperintahkan untuk tidak menyiksa, dan sudah terbukti kalau penyembelihan yang diisyaratkan Rasulullah SAW adalah penyembelihan yang paling manusiawi. Kemudian kepada setan yang jelas-jelas dia adalah musuh manusia yang abadi. Beliau SAW melarang kita menghujatnya, tetapi larangan menghujat setan di sini bukan karena masalah sopan dan tidak sopan, melainkan ada alasan lain, karena mengumpat setan justru tidak akan membuatnya terhina, bersedih atau depresi, tapi setan malah bangga umpatan buruk baginya, seolah-olah seperti penghargaan kepada setan yang semakin meneguhkan bahwa keburukan yang dilakukannya benar-benar buruk. Hal ini tertuang dalam Sunan Abu Daud dari Abdul Malik dari seorang laki-laki. Ia berkata, aku membonceng di belakang Nabi SAW, maka ketika hewan dan beliau lambat saat berjalan, aku berkata, celakalah setan ini. Beliau, Nabi Muhammad SAW, lalu bersabda, janganlah engkau berkata, celakalah setan ini, sebab jika engkau berkata seperti itu, ia akan semakin besar, hingga seperti rumah seraya berkata, demi kekuatanku. Tetapi hendaklah engkau katakan, Bismillah. Jika engkau ucapkan itu, maka setan akan semakin mengecil, hingga seperti lalat. Hadis riwayat Abu Daud. Karena memang tugasnya menggoda manusia untuk berbuat yang dilarang, maka dengan kita mengumpat setan, maka setan semakin sombong, pancingannya dimakan. Dengan kita berkata kasar, kita memang tidak boleh mencelanya, tetapi kita boleh melaknatnya, sebagaimana Allah melaknat iblis sampai hari kiamat. Agak berbeda tipis, tapi coba kita perhatikan ayat dan hadisnya. Allah berfirman, keluarlah dari surga karena sesungguhnya kamu terkutuk, dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Quran Surat Al-Hijr ayat 34-35. Kemudian dalam hadis dari Abu Ad-Darda, dia berkata, Rasulullah SAW berdiri, lalu kami mendengarnya berkata, aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu. Lalu beliau mengucapkan ini sebanyak 3 kali. Aku melaknatmu dengan laknat Allah, dan beliau membentangkan tangannya seakan sedang menerima sesuatu. Manakala beliau telah selesai melaksanakan salat, kami pun bertanya, wahai Rasulullah, kami telah mendengar mau mengucapkan sesuatu di dalam salat yang sebelumnya kami belum pernah mendengarmu mengucapkan, dan kami juga melihatmu membentangkan tanganmu padanya. Beliau, Nabi Muhammad SAW, menjawab, sesungguhnya musuh Allah, yaitu iblis, datang dengan membawa api untuk diletakkan di wajahku.
Maka aku pun berdoa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu sebanyak 3 kali. Kemudian aku berkata, Allahu balikatil hitam. Alan aqala bilanik. Aku melaknatmu dengan laknat Allah sebanyak 3 kali, namun dia tidak juga mundur, lalu aku ingin membinasakannya. Demi Allah, kaulah bukan karena 2 saudara kita, Nabi Sulaiman misalnya, setan ini udah terikat di masjid dan dipermainkan oleh anak-anak penduduk Madinah. Hadis riwayat Muslim. Kisah ini bisa dijadikan dalil bolehnya melaknat setan karena jelas kondisi Nabi Muhammad SAW sedang dalam keadaan yang sangat terancam, di mana iblis akan membakar wajah beliau, Nabi Muhammad SAW. Tetapi jika hanya terjadi kecelakaan atau hal lain akibat ulah setan, seperti misalnya ada bisikan yang membuat hati kita ragu, maka yang dicari akan bagi seorang mukmin adalah memohon perlindungan kepada Allah dan membaca ta'awudz. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Fussilat ayat 36. Doanya seperti yang tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 97-98. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku. Begitu juga ketika sholat, jika diganggu, dan maka diperintahkan untuk memohon perlindungan kepada Allah dan meludah ringan ke kiri sebanyak 3 kali. Utsman bin Abu al-As datang kepada Nabi SAW lalu bertanya, ya Rasulullah, aku sering diganggu setan dalam salat sehingga bacaanku menjadi kacau karenanya, bagaimana itu? Maka bersabda Rasulullah SAW, ya, yang demikian itu memang gangguan setan yang tidak makanan jat. Karena itu bila engkau diganggunya, maka segeralah mohon perlindungan pada Allah dari godaannya. Sesudah itu meludah ke sebelah kirimu 3 kali, kata Utsman. Setelah melakukan yang demikian, maka dengan izin Allah godaan seperti itu hilang. Di hadis riwayat Muslim. Sebaiknya kita jauhi mengumpat, karena umpatan tetaplah umpatan di sisi yang hendaknya dijauhi, bukan sekadar kata-kata kasarnya, tetapi juga luapan amarahnya. Karena jika kita ingin memiliki kemampuan mengendalikan amarah dengan sempurna, kita harus belajar menahan diri agar lisan kita juga pandai menahan amarah. Nah, itulah sahabat Tuhan 69. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari godaan syaitan yang selalu mengintai kita, selalu menggoda orang-orang yang beriman, dan supaya menjadi pengikutnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kamu belum subscribe ya? Subscribe sekarang and like, comment, share, and subscribe pokoknya ya.